dan kita semua menjadi hamba-hamba yang menang melawan daripada syaitan dan segala musuh-musuh kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Syawal. Maka yang perlu kita ingatkan yang pertama yaitu bagaimana di bulan Syawal ini amalan kita semakin meningkat. Harusnya di bulan Syawal ini amalan kita harus lebih meningkat daripada di waktu kita menghadapi bulan Ramadan. Karena salah satu tanda orang yang beruntung yang Sayyidina Ali katakan yaitu hendaknya hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya. Kalau orang yang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi kalau orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, berarti orang tersebut termasuk daripada khasirin, orang yang merugi ya. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, berarti termasuk orang yang rugi. Tapi kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin ya. Misalnya kemarin sholat 5 waktunya full berjamaah, tidak tertinggal takbiratul ihram. Nah sekarang ada satu waktu ataupun 2 waktu yang kita telat, misalnya masbuk 1 rakaat ataupun 2 rakaat, berarti hari ini menjadi hari yang kurang baik bagi kita. Artinya apa? Karena amalan hari kemarin lebih baik daripada hari yang sedang kita jalani. Maka seorang muslim hendaknya dia harus senantiasa meningkatkan amalnya, amal ibadahnya, sehingga orang tersebut menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini juga hendaknya ada beberapa hal yang harusnya kita jaga, bahkan bukan hanya kita jaga tapi kita tingkatkan. Kata ulama kiranya ada 3 hal yang harus kita jaga, bahkan harus kita tingkatkan pasca kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setelah Ramadan berlalu, selama di bulan Ramadan kita dituntut untuk benar-benar meyakini bahwasanya Allah itu ada ya. Sehingga kita tidak berani ya, orang yang punya iman yang kuat dia tidak berani berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur yang syar'i ya. Dia tidak sakit, tidak ada udzur yang syar'i, maka dia tidak akan berani untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Mungkin anak istri tidak tahu, tetangga tidak tahu, teman tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Maka iman kita di bulan Ramadan dituntut untuk benar-benar yakin bahwasanya Allah itu ada. Hari ini kita yakin Allah itu ada, tapi terkadang kita suka menyampingkan ya. Keberadaan Allah ini kita suka menyampingkan. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya ketika seorang hamba itu berani untuk bermaksiat, melanggar daripada perintah-perintah Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, jadi seorang muslim tidaklah dia mencuri kecuali ketika itu imannya sedang hilang dari dirinya. Tidaklah seorang muslim dia mencuri kecuali ketika itu imannya sedang hilang. Kenapa? Karena ketika itu dia tidak meyakini Allah ada ya.
Ketika itu dia tidak meyakini bahwasannya Allah khabirum bima ta'malun, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan tidaklah seorang muslim dia itu melakukan perzinahan, alhamdulillah, ya. Kecuali apa? Kecuali ketika melakukannya itu imannya sedang keluar daripada dirinya, sehingga dia berani berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman kita di bulan Syawal ini hendaknya harus semakin meningkat, baik iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kepada para anbiya. Kita harus meyakini bahwasanya suri tauladan kita itu adalah murni, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus belajar bagaimana tentang kehidupan Nabi, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengarungi kehidupan dunia ini, bagaimana Nabi dan para sahabat beliau menjalankan kehidupannya ketika di dunia ini, sehingga apa? Sehingga umur kita yang tidak lama di dunia ini namun memiliki natijah hasil yang begitu banyak, yang begitu bermanfaat. Kenapa? Karena seseorang itu tahu maksud dan tujuan daripada kehidupannya. Rasulullah SAW, ya, beliau telah bersabda, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan sebaliknya, beramal untuk kehidupan akhirat seperti kamu akan mati besok, ya. Kita kalau punya tugas, ya Pak, ya, kita kalau punya tugas, misalnya tugas itu harus rampung, harus selesainya masih dalam waktu beberapa hari ke depan, maka pastinya kita akan santai mengerjakannya. Tapi kalau kita diperintah, ya, ini besok tugas harus selesai, udah ngasihnya mendadak, ya, besok harus selesai, maka insya Allah orang tersebut akan lembur dia, ya kan? Akan lembur. Maka begitu juga kita dalam urusan dunia ini, kata Nabi, kita seperti hidup selamanya di dunia. Maka apa? Santai saja, ya. Nyari urusan dunia, uang, bisnis, semuanya, ya. Pokoknya selain Allah itu dunia semua itu, ya. Yang memalingkan kita dari agama itu dunia. Maka kita harus yakin bahwasan rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki tidak akan mungkin salah alamatnya, sebagaimana kematian itu tidak akan mungkin salah alamatnya, ya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, ya, pasti kematian akan mendatangi, ya. Walaupun kita berada di apa? Di dalam satu tempat yang di situ terbentengi dengan benteng-benteng yang begitu kuat, maka malaikat Israel pasti tembus. Maka begitu juga rezeki kita. Rezeki kita ini tidak akan tertukar. Maka kalau kita hidup sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh para Nabi dan juga para sahabat, dan apa yang dianjurkan oleh para alim ulama, maka insya Allah pastinya di sela-sela kesibukan kita dalam mencari nafkah untuk kehidupan dunia yang sementara ini, pastinya kita akan meluangkan waktu untuk mencari juga bekal untuk kehidupan setelah mati kita. Karena ini adalah hal yang penting. Ketika seorang sudah meninggal dunia, maka semuanya sudah tidak ada lagi manfaatnya, kecuali apa? Amal solehnya, amal jariyahnya, tempat-tempat ataupun barang-barang yang pernah dia wakafkan untuk agama Allah, maka itu baru akan bermanfaat. Maka iman kita juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita tingkatkan. Dan juga kita harus meyakini bahwasanya nanti setelah kehidupan kita di dunia ini akan ada yang namanya kehidupan di akhirat. Akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada sirat, dan nanti
Sekelompok orang akan dimasukkan ke dalam surga dan sekelompok lagi akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah jadikan kita termasuk ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini yang kedua yaitu amal ibadah kita, ya. Amal ibadah kita di bulan Ramadan itu Masya Allah, jangankan sholat 5 waktunya Pak ya, yang dilakukan secara berjamaah. Sholat taraweh yang hukumnya sunnah saja kita lakukan secara berjamaah. Bahkan di 10 hari terakhir ya, kita menambah lagi amal ibadah kita dengan melakukan sholat malam, i'tikaf dan yang lainnya. Maka di luar Ramadan, setelah kita menyelesaikan madrasah Ramadan, hendaknya amal ibadah kita juga semakin meningkat. Maka yang paling sangat urgen yang harus kita jaga yaitu masalah sholat 5 waktu, ya. Sholat yang fardu ini bagaimana kita jaga dan kita jalankannya, kita kerjakannya dengan secara berjamaah. Maka kalau orang bisa menjaga sholat fardu 5 waktu secara berjamaah, dia jaga dengan betul, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya akan mudah dia lakukan. Tapi sebaliknya, kalau orang dia sibuk dengan amalan-amalan sunnah tapi tidak melakukan daripada amalan-amalan fardu, maka pada hakikatnya orang yang seperti ini bukan dekat dengan Allah, tetapi orang yang seperti ini justru dia sedang tertipu, tergoda oleh setan. Maka standarisasi kita dalam beramal itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, kepada umatnya agar melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ya, bahkan orang yang beribadah semalam suntuk tapi dia tidak melakukan mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka orang yang seperti ini dianggap orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar katakan, aku lebih senang sholat subuh secara berjamaah daripada sholat malam semalam suntuk kemudian enggak sholat subuh. Kalau sholat malam semalam suntuk habis itu sholat subuh lagi, bagus itu. Kemudian juga yang terakhir yang harus meningkat dalam diri kita di bulan Syawal ini adalah apa? Adalah ilmu kita. Bagaimana ilmu kita ini semakin bertambah. Kita semakin rajin lagi duduk dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Karena duduknya orang di dalam majlis ilmu seperti ini akan menjadikan sebab ampunan bagi dirinya dan juga keluarganya. Dan bahkan orang-orang yang duduk dalam majlis seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ke dalam hatinya ketenangan, sakinah, ya Pak ya. Makanya biasanya kalau dalam pengajian itu banyak yang ngantuk. Kenapa? Karena tenang gitu. Dalam masjid itu kita ngantuk, tapi kalau di rumah nggak bisa tidur kan gitu. Ya. Kenapa kalau masuk ke dalam masjid habis zikir aja tuh kita suka ngantuk ya. Apalagi di dalam pengajian ngantuk kan gitu. Kenapa? Karena hati kita tenang, nggak ada beban kan gitu. Tapi kalau udah keluar rumah lihat lagi, oh ini diatur, ini belum dibeli dan belum dibeli sebagainya. Seperti itu. Maka dengan kita duduk dalam majlis, banyak duduk dalam majlis, sergap dalam duduk dalam majlis, maka ilmu kita ini akan semakin bertambah. Sehingga kalau ilmu kita bertambah, insya Allah pastinya ibadah kita ini akan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Sehingga apa? Kalau kita beramal dengan sesuai paham daripada ilmunya, maka amal seperti inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga 3 hal ini ya senantiasa meningkat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang membahas daripada kitab Al-Kabair. Ini salah satu apa? Salah satu bentuk peningkatan daripada ilmu kita duduk dalam majlis seperti ini.
Di sini al-kabiratut tasi'ah, dosa besar yang ke-9. Apa itu? Memutuskan kekerabatan, ya. Memutus kekerabatan berarti memutuskan tali silaturahim. Apa rohmi, Pak? Kadang ada yang bahas rohim. Kalau rohim itu kepada apa? Yang masih ada hubungan, ya, rahimnya. Kemudian kalau silaturahmi itu kepada yang lain. Ala kulli hal, silaturahim sama silaturahmi itu sama saja, ya. Itu adalah bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Arabnya itu silul arham, menyambung daripada silaturahim, ya, ataupun silaturahmi sama saja. Yang penting kita sama. Di sini termasuk dosa besar, Imam Az-Zahabi mengatakan, yaitu memutus tali kekerabatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah mengingatkan kepada kita sebagai manusia agar bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi tasaaluna bihi, yang mana dengan nama Allah, ya, kita meminta. Kita akan meminta kepada Allah, meminta dengan nama-nama Allah, dengan asmaul husna, ya. Orang yang berdoa, kemudian sebelum doanya dia dulu sebut daripada asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa yang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal arham, dan juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah oleh Allah agar takut, memperhatikan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan arham, yaitu menyambung daripada tali silaturahim. Antaqtuha, takut kalau kita memutus daripada tali silaturahim. Kenapa? Karena orang yang memutus daripada kekerabatan, ya, tidak menyambung, maka orang yang seperti ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dia itu memiliki telinga, tapi telinganya ditulikan, ya, tidak mendengar, ya. Wa a'ma absarahum, punya mata, ya, mata punya, tapi matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar nasihat-nasihat daripada ulama, mendengar daripada hadis-hadis Nabi, tapi hatinya tidak tergerak untuk melaksanakannya. Itu adalah salah satunya orang-orang yang memutuskan daripada kekerabatan. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, ya. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim juga disebutkan di dalam Al-Quran, dia termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang seperti itu orang yang rugi. Rugi di mana? Di dunia dan di akhirat. Maka siapa sebenarnya yang termasuk kerabat kita, kan pertanyaan. Kita disuruh untuk apa? Menyambung tali silaturahim. Dalam hadis ini, dalam ayat ini, maknanya tali silaturahim ini kepada kerabat, ya Pak. Kerabat kita itu siapa saja? Kata ulama, kerabat kita itu ada 3, ya. Kerabat kita itu ada berapa, Pak? Ada 3. Yang pertama, kerabat kita itu adalah saudara, ya, yang dia memiliki bagian tetap di dalam urusan waris, ya. Dan Bapak di sini belajar waris tuh Pak, ya. Itu namanya nanti disebutnya ashabul furud, orang-orang yang memiliki bagian tetap di dalam hukum waris, ya. Dan ada yang dapat setengah, ada yang dapat berapa?
1/4, 1/8, ya, 1/6, 2/3, dan yang lain, ya. Itu siapa saja, ya, diantaranya istri, ya kan, kemudian juga orang tua, kemudian juga anak. Itu namanya ashabul furud, berarti itu masuk dalam hubungan kerabat. Maka nggak boleh itu ada seorang ayah memutus tali silaturahim kepada anaknya. Bahkan ketika dulu kita membahas masalah birrul walidain, ya kan, tentang durhakanya anak kepada kedua orang tua, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau saya dulu dari kecil udah dibuang, katanya. Dari kecil sudah dibuang. Berarti ini orang tuanya yang apa? Yang nggak berbakti kepada anaknya, yang durhaka kepada anak. Kan ada juga orang tua yang durhaka kepada anak. Sudah pernah kita sampaikan salah satunya yang tidak memberikan pendidikan kepada anak. Ataupun apa? Ataupun dia tidak mencukupi daripada kebutuhan daripada anak. Kalau ini anaknya bukan hanya tidak dicukupi, tapi dibuang, ya, dibuang, tidak dipedulikan. Orang yang seperti itu dia nanya, apakah dengan keadaan orang tua saya yang seperti itu, dari kecil saya sudah tidak diurus sama dia, dan saya sekarang baru ngaji tentang urusan berbakti kepada kedua orang tua, apakah saya memiliki kewajiban, katanya, untuk berbakti kepada orang tua saya yang seperti itu? Maka jawabannya apa, Pak? Wajib nggak anak tadi nih, anak yang dari kecil udah dibuang, ya, habis itu dia dengar ngaji, oh ternyata tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Maka dia nanya tuh, ya, apakah saya memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua saya yang telah berlaku sedemikian rupa kepada dia itu? Wajib apa enggak, Pak? Wajib, tetap wajib, ya. Urusan orang tua, ya, menelantarkan anaknya ketika kecil dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah, dosa dia. Tapi kita ketika kita sudah besar, sudah sukses, ya kan, melihat orang tua susah, ya, kita lupakan itu semua. Kenapa? Karena ada satu jasa yang tidak dimiliki selain orang tua kita. Ada satu jasa yang sangat besar, yaitu apa? Ya, ketika orang tua kita mengandung, ya, kita nggak mungkin ada di dunia ini, ya gak? Kalau dulu bapak kita nggak menyemprotkan itu, ya, putih telurnya nggak disemprotkan ke lubang itu, kan nggak mungkin ada kita, Pak. Gitu. Itu ada jasanya bapak juga. Kemudian ada jasa ibu juga mengandung, ya, 9 bulan, ya, kemudian menyusui selama 2 tahun. Ini nggak disusui, Ustaz, masih merah, dibuang, ya udah. Ya, tetap, ya kan, kita memiliki kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, apapun keadaan orang tua kita. Bahkan sampai dia di luar Islam pun kita harus tetap berbuat baik kepada mereka, kecuali dalam urusan akidah, lakum dinukum waliyadin, ya. Kalau urusan akidah itu tidak dibenarkan, maka itu termasuk daripada kerabat. Kerabat tadi ada 3. Yang pertama, yang memiliki bagian yang pasti dalam hukum waris, salah satunya orang tua, ya. Kemudian juga saudara kita, ya, apa namanya, anak, dan juga orang tuanya, orang tua ke atas, gitu. Kemudian juga anak, kemudian ke bawah, seperti itu. Kemudian kerabat yang kedua yaitu orang yang mendapatkan asobah, ya. Orang yang mendapatkan asobah. Asobah ini sisaan, ya. Seperti siapa? Seperti anak laki-laki itu kan dapatnya asobah, ya. Udah dibagi semua tadi, ada yang dapat 1/2, 1/4, 1/6, ya, ada yang dapat 1/8, ya. Ada yang dapat 2/3, maka itu sisanya nanti ada lagi yang menerima, yaitu siapa? Orang yang masuk dalam kategori asobah, ya. Itu orang yang mendapatkan sisaan. Nah, maka ini juga termasuk apa? Termasuk daripada kerabat.
Kemudian yang ketiga, siapa yang dinamakan kerabat, yaitu dawil arham, ya. Yang ketiga itu dawil arham. Dia secara darah masih ada, ya, masih nyambung darahnya Pak, tapi dia tidak dapat waris. Contohnya apa Pak? Contohnya itu cucu, ya. Cucu dari anak perempuan tuh nggak dapat tuh Pak, ya. Ya Pak, misalnya ada mayat meninggal nih, bapak ataupun ibu meninggal, suami istri nih, suami misalnya meninggal, ya enggak? Kemudian dia punya cucu, misalnya kalau masih ada anak maka cucu nggak dapat, ya kan? Kalau ada anak cucu nggak dapat, mahjub, ya kan? Tapi ini misalnya anaknya udah nggak ada semua nih, ya enggak? Tapi ada cucu, ya enggak? Tapi cucunya ini cucu dari anak perempuan, maka itu dia termahjub, ya, dia itu nggak dapat. Itu masuknya daripada dawil arham, ya, dia nggak dapat bagian. Tapi nanti kalau misalnya dalam pembagian itu ada yang sisa, maka biasa dimasukkan ke baitul mal ataupun bisa diberikan kepada dawil arham ini, ya. Dawil arham itu apa? Orang yang masih ada hubungan kerabat, ya enggak, saudara, tapi dia nggak dapat bagian daripada waris. Maka nanti itu kalau ada uang lebih, misalnya sudah bagi semua, udah dapat semua, semua udah dapat, misalnya masih ada itu uang, maka biasanya itu diberikan ke dawil arham ataupun dimasukkan kepada baitul mal. Maka tiga kerabat kita ini itu harus kita sambung daripada tali silaturahim kepada mereka. Jangan kita memutusnya. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun termasuk orang yang merugi. Kemudian juga wa fi sahihaini anna Rasulullah SAW qala la yadkhulul jannata qatimur rahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Faman qata'a aqaribahu du'afa wa hajjarahum wa takabbara 'alaihim wa lam yasiluhum bi birrihi wa ihsanihi wa kana ghaniyan wa hum fuqara fa huwa dakhilun fi hadzal wa'id mahrumun min dukhulil jannah. Siapa orang yang memutus kekerabatan dan kerabatnya itu adalah kerabat yang lemah, ya, wahajjarahum, dan juga kita berbuat tidak baik kepadanya, wa takabbaru alaihim, dan kita sombong kepada mereka, dan orang tersebut tidak menyambung tali silaturahim dengan kebaikannya, wa kana ghaniyan, padahal orang tadi itu adalah orang yang memiliki harta yang lebih, wahum fuqara, sedangkan kerabatnya itu adalah kerabat yang fakir, fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id, maka orang yang seperti itu dia masuk dalam ancaman yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu terhalang daripada memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ayyatuba ilallah, kecuali orang tersebut dia bertaubat kepada Allah. Tidak hanya cukup bertaubat, ya, kita sudah tahu Pak, ya, dosa itu ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Kalau hablum minallah, ya, sholat enggak sholat, nah, itu cukup taubat kan gitu, ya enggak. Kemudian apalagi zakat enggak zakat, puasa enggak puasa, cukup taubat, ya. Kemudian kalau wajib diqodho, diperintahkan kita untuk mengqodhonya. Kalau hablum minallah, tapi ini adalah hablum minannas, kaitannya dengan hukukul adami, ya, hak-hak daripada anak Adam sesama manusia. Maka dia tidak hanya bertaubat, tapi dia harus berbuat baik kepada mereka, ya. Karena orang seperti itu dia terhalang daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia mau bertaubat dan berbuat baik kepada mereka.
Sering kami sampaikan, biasanya orang tuh kalau sama orang lain Pak ya, sama teman sahabatnya itu baiknya nggak ketulungan ya kan, tapi giliran sama kerabat sendiri itu, bahkan ada orang yang sama orang tuanya itu masya Allah pelitnya bukan main kan gitu. Orang seperti ini apa bisa terhalang daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu aqarib," siapa orang yang memiliki kerabat-kerabat yang lemah ya, yang miskin, kemudian juga dia tidak berbuat baik kepada mereka dan tidak menggunakan ataupun tidak bersedekah ya, maka justru dia bersedekah kepada orang lain, maka orang yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya. Dan Allah di akhirat tidak akan memandang dia ya. Maka bagaimana caranya kita menyambung tali silaturahim? Yang pertama dengan berbuat baik kepada mereka ya. Memberikan kata-kata yang baik, perbuatan yang baik. Maka di situ isinya bisa kita membantu. Kalau kita kaya Pak, punya uang lebih, kemudian kerabat kita orang yang miskin misalnya, ya kita bantu dengan harta kita, ya bantu dengan harta. Kalau misalnya kitanya yang tidak punya, ya kan, keluarga kita, ya kerabat kita yang punya, kadang repot juga tuh, ya kan? Ada orang yang dia itu, kenapa kamu nggak ke sana? Itu kan masih kerabat kamu, silaturahim, nggak enak lah katanya. Kenapa? Mereka kaya-kaya semua, sedangkan saya miskin. Takut kalau ke sono itu nanti dikirain mau minta apa, kan kadang ada seperti itu Pak ya, kejadian di masyarakat itu seperti itu. Maka ya dia harus tetap datang ya, walaupun dilihatnya seperti itu, tapi dia harus datang. Maka yang lebih bagusnya itu yang punya itu yang mendatang, sehingga apa? Sehingga amin-aminal fitnah ya, terhindar daripada fitnah ya. Kalau orang punya memberikan bantuan kepada yang tidak punya itu suatu kewajiban, keharusan. Karena itu salah satu apa? Salah satu cara untuk kita menyambung tali silaturahim kepada kerabat kita. Kemudian juga misalnya jauh dia, ya, kita bagaimana caranya tetap menyambung tali silaturahim? Sekarang ada HP, tinggal ditelepon ataupun apa, ataupun kita kirim SMS dan sebagainya. Yang penting kita harus tetap menyambung. Kadang kalau orang tua masih ada, itu masih nyambung gitu. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, itu udah mulai putus tuh, ya enggak? Nanti kita sesama anaknya aja udah mulai jauh-jauhan. Kenapa? Bisa beberapa sebab. Mungkin nggak puas dalam pembagian warisnya, ya kan? Ataupun mungkin nggak puas dengan pemberian hibahnya. Sehingga ketika orang tua sudah tidak ada, udah nggak ada lagi ngumpul-ngumpul bareng. Ini nauzubillah seperti itu. Nah, kalau terputus tali silaturahim kita, maka alamat Pak ya, alamat kita ini akan cepat mati kan gitu ya. Ya, kalau dalam hadis yang lain kan disebutkan siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, ya, maka salah satu caranya dia hendaklah menyambung daripada tali silaturahim. Maka ada satu kisah itu ya, di zaman Nabi Daud ya, ada seorang pemuda yang sudah dikabarkan bahwasanya umurnya itu tinggal 6 hari lagi Pak ya. Umurnya kurang lebih tinggal 6 hari ataupun 7 hari lagi. Ternyata ya, si pemuda itu bertemu lagi dengan Nabi Daud. Kapan? Setelah 20 ataupun setelah 30 tahun. Maka Nabi Daud manggil malaikat Israel, ini katanya pemuda ini dulu umurnya tinggal 6 tahun lagi, 6 hari lagi. Kok saya bisa ketemu sampai 30 tahun ke depan? Maka malaikat Israel mengatakan, ya memang sebenarnya umurnya sudah pengen habis tuh, udah sisa 6 hari lagi ya. Tapi orang ini banyak keliling, banyak menyambung tali silaturahim kepada kerabatnya. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan umurnya, memanjangkan daripada usia ya. Nah, ada lagi nanti orang yang umurnya itu sebenarnya masih 30 tahun lagi ya Pak.
tapi gara-gara nggak nyambung tali silaturahim, ya, maka umurnya bisa menjadi berkurang. Maka kalau mau umur kita panjang, luas rezekinya, perbanyak daripada tali silaturahim. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Jadi kalau orang yang imannya kurang kepada Allah, yang malas bersilaturahim, berarti apalagi memutuskan tali silaturahim, berarti alamat orang tersebut imannya lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wafil hadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi, ya. Orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan orang yang apa? Yang bersilaturahim kepada orang-orang yang baik kepadanya. Itu, ya. Kalau ada orang ngasih telur kepada kita sekilo, kita balas lagi telur sekilo, ya. Itu namanya bukan apa? Bukan menyambung tali silaturahim, ya. Itu namanya menjaga tali silaturahim, ya. Walakinnal wasil alladzi man idza quti'at rahimuhu wa shalaha. Akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang ketika tali itu sudah terputus maka dia menyambung, ya, gitu. Dan kita kan sama kawan yang baik mah baik aja kan gitu. Tapi kalau udah yang putus semakin jauh, ya. Bahkan ngelihat mukanya aja, dengar namanya itu udah nggak enak gitu, ya. Apalagi harus ngelihat mukanya, itu baru. Kalau kita mulai kepada dia salam, ya. Kalau dia yang punya salah kepada kita mulai kita berikan kepada dia maaf, ya. Kalau kita punya salah sama dia, kita yang meminta maaf. Ini baru kata Nabi, itu orang yang menyambung tali silaturahim. Ya, orang yang menyambung tali silaturahim. Bahkan dalam surah disebutkan ada orang yang dia itu sudah apa? Sudah menyambung, sudah berikan salam, ya enggak? Kemudian dia sudah minta maaf, ya. Akan tetapi kerabatnya itu masih seperti itu aja, ya enggak? Masih cuek aja, ya enggak? Malah dikacangin dia kan gitu. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, orang yang seperti ini akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ahsin ila man asa'a ilaik. Kalau kata Rasul itu, Rasulullah SAW sabdakan, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kalau rumusnya dalam tali silaturahim, kalau yang namanya nyambung, ada yang putus, itu yang disambung. Kalau sudah nyambung berarti menjaga kan gitu, ya. Nabi menegaskan lagi dalam hadisnya, orang yang menyambung itu bukan apa? Bukan yang sudah lagi baik-baik saja, tapi yang tidak baik menjadi baik. Maka kita yang pertama mulai ucapkan salam, ya, walaupun dikasih muka yang tidak enak kepadanya, yang sudah main ke rumahnya didiemin aja dan sebagainya, maka orang yang seperti itu dia istiqomah terus, maka seakan-akan kata Nabi, dia itu seperti ngasih apa? Masukin gumpelan pasir ke mulut saudaranya itu, Pak. Artinya apa? Dengan kita terus berbuat baik, maka lama-lama orang ini akan berubah hatinya, ya enggak? Akan lama-lama akan bosan ngelihat kita, ya kan? Dan lama-lama hatinya akan luluh dan insya Allah akan mudah lagi menerima kita. Nah, kita yang udah ngaji ini, Ustaz, dia yang salah, ya udah, dia yang salah, kita yang memberikan maaf nggak jadi masalah. Dia yang salah, kita yang minta maaf nggak jadi masalah, ya enggak? Dia yang salah, kita yang mulai salam nggak jadi masalah. Kenapa? Karena janji Rasul, orang yang seperti ini akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini diceritakan, ya, wariya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya beliau sedang duduk, ya, bercerita tentang Rasulullah SAW. Maka ketika itu Abu Hurairah mengatakan, hendaknya
Jadi sahabat lagi pada ngumpul, ya, Abu Hurairah lagi ikut ngumpul di situ dengan para sahabat. Maka di situ Rasulullah SAW memerintahkan agar orang-orang yang sedang tidak baik-baik saja dengan kerabatnya disuruh keluar dari majlis itu, Pak. Ya. Disuruh keluar daripada majlis itu. Illa qama min indina falam yakun ahadun illa syabun. Ya. Lalu ketika Nabi mengatakan seperti itu, gampangannya Nabi ngusir orang yang memutuskan tali silaturahim, jangan duduk bersamaku gitu, jangan duduk bersama kita nih. Maka bangunlah seorang pemuda, ya, aqsal halqah, yang dia berada di ujung, ya enggak, di ujung tempat duduk, ya enggak, dia duduk di tempat duduk, di tempat yang paling ujung dia bangun. Fadhahaba ila ammatihi, kemudian dia pergi kepada ammah. Ammah ini adalah bibi, ya, bibi dari ayah. Ya. Maka dia pergi, ya, kepada bibinya, li'annahu kana qad sara maha mundu sinin. Karena sungguhnya si pemuda itu dia sedang bertikai, ya. Dia sedang bermusuhan, ya, dengan bibinya. Mundu sinin, sudah beberapa tahun terjadi itu, ya. Maka dia pun mendatangi bibinya, dan bibinya mengatakan, ini ada angin apa kok kamu datang ke rumah saya gitu. Maka si pemuda itu mengatakan, sungguhnya aku berduduk, ya, bersama Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian dia apa? Kemudian dia memerintahkan kepada kita yang duduk, yang sedang tidak baik-baik saja dengan kerabatnya, disuruh keluar, jangan duduk, jangan ngumpul-ngumpul bareng bersama kami gitu. Maka pamannya tadi, bibinya tadi juga dia akhirnya apa? Akhirnya mengikhlaskan, artinya mereka menjadi baikan. Kemudian bibinya mengatakan, irji ila Abi Hurairah, sekarang kamu kembali kepada Abu Hurairah, tanyakan kepadanya, ya, kenapa kok diusir itu orang-orang yang sedang memiliki yang sedang bermusuhan kepada kerabatnya, ya. Kemudian nanti kamu kembali lagi kepada saya pengen tahu apa sebabnya kok orang itu diusir, ya. Maka akhirnya si pemuda ini pun pergi kepada Abu Hurairah dan bertanya kepada Abu Hurairah, apa alasannya kok kamu tadi mengusir orang yang memiliki permusuhan kepada kerabatnya, sesama kerabatnya. Maka Abu Hurairah menjawab, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'a rahimin, ya. Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun kepada satu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Sehingga rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah itu terhalang. Dalam hadis lain, orang yang memutuskan tali silaturahim, kalau dia duduk, ya, bersama orang-orang, ya, ngumpul sama orang, ya, maka amal-amalnya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam hadis lain, orang yang memutuskan tali silaturahim, dia amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang memiliki sifat seperti Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu mudah memaafkan, mudah memberi maaf, dan juga mudah meminta maaf. Dan kita jaga tali silaturahim kita kepada kerabat kita, karena ini memang ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita memutus daripada tali silaturahim, apa akan jadinya? Yaitu dalam hadis yang disebutkan, amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita daripada dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa ansurna wa la tansur alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.